Nah, oke, kembali lagi dengan kami di High Standard Workshop dengan saya Arya di sini. Kali ini kita ada project untuk pasang paket bore up dan juga stroke up di Honda Tiger. Nah, untuk paket bore up-nya sebelumnya sudah saya review di video kita yang sebelumnya. Nah, dan di sini kita akan proses untuk pemasangannya, dan di sini juga kita akan berbagi tips apa saja yang perlu kita perhatikan ketika pemasangan paket bore up ini di mesin Honda Tiger. Kebetulan ini mesinnya mesin kiriman dari salah satu teman kita. Jadi ini kita pasang dan kita kerjakan. Nanti untuk di akhirnya itu kita akan coba dyno test. Nah, tapi di sini untuk kelengkapan paketnya teman-teman bisa cek nih di video kita sebelumnya karena saya sudah review. Dan untuk video kali ini hanya proses pemasangan dan proses apa saja yang perlu disesuaikan apabila teman-teman memasang paket bore up atau stroke up seperti ini juga. Jadi langsung aja nih untuk proses pemasangannya. Nah, ini mesinnya setelah kita rakit. Di sini kemarin sebelum kita pasang itu, sini kita buatkan oil jet. Nah, di sini lubang oil jetnya kelihatan nggak nih? Lubang oil jet. Nah, saya lihatkan dari sini. Nah, ini lubang oil jetnya kita buatkan agar ada oli yang nyemprot ke bagian blok. Karena untuk Tiger standarnya itu tidak ada oil jetnya. Jadi ini sudah kita buatkan oil jet. Kemudian untuk gear centric ini kita ganti menggunakan gel series. Jadi nanti rantai ketangnya pakai gel series. Karena untuk Tiger ini rawan sekali loncat untuk di bagian rantai ketang. Jadi sini sudah kita ganti nih menggunakan gel series, dan juga sudah kita buret. Dan untuk piston, nih, pistonnya setelah kita bubut coak, ini nih bentuk pistonnya jadi flat. Nah, ini kompresi ketemu di angka 11,4. Nah, ini untuk kondisi head juga sudah kita pakai ngeburet, masih belum dibersihkan, belok pun belum bisa cuci. Nah, tapi di sini untuk kondisinya ini sudah kita pasang, dan kita masih nunggu baut cylinder head dan juga tutupnya karena kebetulan ownernya kemarin lupa dikirim. Jadi kita tunggu dulu nih untuk baut headnya itu dikirim. Nah, kebetulan motornya juga menggunakan oil cooler, jadi kita minta sekalian oil cooler dikirim. Nah, ini yang kita modifikasi kemarin, penambahan oil jet, kemudian kita ganti gear centric menggunakan gel series. Nah, jadi setelah ini kita akan lanjut nih untuk proses, kita cuci dulu, baru kita proses pemasangannya. Jadi lanjut nih untuk proses pemasangan berikutnya. Nah, ini untuk bagian pompa oli kita juga ganti menggunakan yang model set review. Ini gear pompa oli standar kita ganti, kita lepas, dan juga kampas kopling kita akan ganti menggunakan yang baru. Ini kampasnya sudah kita rendam, dan untuk center clutch di sini kondisinya sudah
banyak tergerus. Nah, ini kita akan ganti menggunakan yang per 6. Nah, ini kita akan ganti menggunakan yang per 6. Nah, tapi di sini untuk kondisi center clutch ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini kondisinya sudah parah. Nah, kemungkinan apabila kita paksakan menggunakan yang ini, kopling pasti akan selip. Jadi penyaluran tenaga dari mesin ke transmisi dan juga ke roda belakang itu kurang maksimal. Jadi kita akan ganti sekalian nih dengan yang baru, yang menggunakan pernya itu 6. Ini orinya pernya 4. Ini lanjut lagi untuk proses perakitan di bagian kopling dulu. Kemudian bagian blockhead kita akan rakit, kemudian kita dial, baru kita cobain Ryan, karena ini mesinnya masih nunggu beberapa alat yang masih belum datang. Jadi kita rakit pelan-pelan nih. Nah, ini mesinnya sudah selesai kita dial. Ini tadi sudah kita dial dan sudah selesai ketemu angka dialnya. Nah, untuk mesin ini tadi kita sempat ganti peer clap. Nah, ini peer clapnya kita menggunakan peer clap bebek yang tingginya itu 32 mili. Karena peer clap dari BRT itu lebih panjang, itu untuk head standar.
Ini karena headnya BRT, dudukan tatakan pier clamp-nya lebih tinggi, jadi pier clamp-nya menggunakan pier clamp bebek. Jadi pier clamp sudah kita ganti dan kita dial. Tadi tidak sempat kita videokan pas masang head juga. Tapi ini sudah kita pasang dan sudah kita dial, dan setelah ini kita akan lengkapi dulu alat-alatnya, kemudian kita naikkan ke rangka. Di sini kita masih mau buatkan untuk setelan timingnya nih. Ini tadi kita pinjamkan dulu untuk di dial. Ini sudah kita lepas, kita akan ganti. Nah, ini untuk mesinnya basic Tiger. Ini tinggal kita pemasangan kelengkapannya, baru kita naikkan ke rangka dan kita hidupkan, dan setelah itu kita indrayan, baru kita dyno test. Sini kita coba cek dulu sebelum kita pasang yang lain-lainnya. Jadi lanjut dengan proses pemasangan dan kelengkapan part-partnya. Nah, wet, ini dia motornya sudah kita hidupkan dan ini kita sedang indrayan. Jadi di sini untuk mesinnya kita naikkan ke mesin dyno dan kita indrayan. Dan untuk CDI di sini menggunakan Power Max. Nah, ini mesinnya lagi proses indrayan untuk penyesuaian. Dan untuk knalpot di sini kita pakai knalpot racing. Nah, di sini untuk proses indrayannya itu kita biasa mengkipas menggunakan blower seperti ini. Jadi motornya kita biarkan hidup selama 1-2 jam. Baru setelah itu kita akan dyno test dan juga penyetingan karburator. Dan untuk setting karburator di sini kita pakai AFR meter. Jadi untuk penyetingannya itu biar lebih akurat lagi. Untuk penyetingan karburator, campuran bahan bakar dan juga udaranya. Jadi setelah ini kita akan biarkan indrayan dulu selama 1-2 jam. Kemudian kita dyno test dan juga setting karbu. Jadi lanjut nih untuk proses dyno testnya. Nah, itu dia tadi setelah kita lakukan dyno test dan juga penyetingan karbu. Tadi sempat kita bongkar juga karburatornya dan kita sudah setting sedikit. Dan di sini kita mendapatkan hasil di 29,21 horsepower dengan peak power di 10.000. Kemudian torsi di 23,36 Nm dengan peak torsi di 8.300. Nah, ini karena peak powernya di 10.000. Maka limiternya di 11.000. Nah, ini sudah aman banget untuk limiternya untuk spek touring. Nah, di sini sebenarnya ada kemungkinan kenaikan tenaga apabila motor ini menggunakan karburator yang lebih besar. Karena di sini tuh karburatornya masih menggunakan ukuran 30. Nah, ini karburatornya ukuran 30. Kemungkinan apabila menggunakan 34 atau 32, maksimal 36 atau 35 itu kemungkinan power akan naik sampai 31 atau 32 HP. Karena bisa dilihat dari hasil grafiknya itu ada potensi kenaikan tenaga. Tapi karena ini digunakan hanya untuk harian touring, kami rasa ini sudah cukup. Jadi ini mesinnya sudah selesai dan sudah kita pasang paket bore up dan juga dyno test, hasilnya mendapatkan 29 horsepower. Jadi menurut saya ini sudah sesuai nih dan udah enak, cukup untuk digunakan harian ataupun untuk touring. Nah, ini dia mesinnya kiriman Honda Tiger yang sudah kita pasang paket bore up BRT yang langkah 68, piston 66 dan head 3429. Nah, itu dia tadi proses dyno test dan juga penyetingan ECU sudah kita lakukan, dan motor ini sudah kita bisa katakan sudah selesai. Kemungkinan akan kita kirim langsung mesinnya balik ke ownernya. Jadi untuk teman-teman yang mau bore up seperti ini juga bisa menggunakan paket bore up seperti ini. Tapi mungkin untuk motor ini akan kita coba di jalan dulu. Kita akan test drive-nya, kemudian mungkin kalau ada penyesuaian kita lakukan penyesuaian ulang. Kalau memang sudah rasa cukup, kita akan packing dan kita info ownernya dan kita kirim balik. Nah, untuk teman-teman juga yang mau kirim mesin seperti ini juga bisa. Jadi lanjut nih, kita coba test drive dulu dan juga kita cek-cek sebelum kita packing dan kita kirim. Jadi lanjut nih untuk prosesnya. Itu dia untuk proses pemasangan paket bore up dan stroke up di mesin Honda Tiger. Paket yang full BRT sudah selesai kita kerjakan. Dan kemarin juga sudah kita coba test drive untuk beberapa hari. Aman, tidak ada kendala. Dan untuk mesinnya sudah kita kirim balik. Nah, kemarin saya tidak sempat videokan pas ketika test drive. Karena kemarin itu kerjaan kita kebetulan lagi banyak.
Jadi tidak sempat saya buat videonya. Nah, dan tapi untuk mesin itu sudah kita kirim ke ownernya, dan untuk project kita kali ini sudah bisa saya katakan sudah selesai. Jadi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan di kolom komentar juga banyak untuk kelengkapan videonya ketika proses pemasangan bagaimana. Nah, di sini di video kali ini sudah saya rangkum semua, atau mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar juga. Nanti saya akan coba bantu jawab. Karena kemarin penyesuaiannya itu ada beberapa. Pertama, untuk bagian peer clap kita tidak jadi menggunakan peer clap BRP yang untuk Honda Tiger yang head standar, jadi kita ganti menggunakan yang ukuran 32 mili. Kemarin peer clapnya itu kita ganti dengan merek kita sendiri. Nah, kemudian untuk rantai ketang kita ganti menggunakan rantai ketang GL series. Jadi kita tidak menggunakan rantai ketang yang bawaan Honda Tiger. Karena menurut pengalaman kita, apabila menggunakan rantai ketang Honda Tiger itu sering sekali terjadinya loncat di gear timingnya. Jadi kita antisipasi, kita ganti menggunakan yang model GL100, dan itu sudah selesai kita kerjakan. Dan untuk settingan karbu pun sudah kita setting di atas dyno test. Kemudian pengapian dengan CDI-nya sudah kita coba, dan hasilnya itu menurut saya sangat enak, cukup. Nah, kemungkinan untuk mesin ini apabila ingin memaksimalkan lagi bisa mengganti karburator dengan ukuran yang lebih besar. Paling tidak menggunakan ukuran 34 ataupun 35 itu masih mampu. Dan juga di bagian knalpot disesuaikan dengan spek mesin yang seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau memasang paket bore up full BRT seperti ini, bisa mengikuti tips-tips yang saya berikan di video kali ini. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman yang lain juga ketika pemasangan paket bore up di Honda Tiger pada motor kesayangan teman-teman. Dan untuk paket ini apabila teman-teman pasang di GL100 atau Mega Pro, itu perlu penyesuaian di bagian blok, mengganti menggunakan blok yang baru, kemudian rantai ketang, dan juga baut ancernya yang 4 itu harus diganti menggunakan Honda Tiger karena panjangnya berbeda antara Mega Pro dan juga Honda Tiger. Nah, oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih ataupun tempat pemasangan paket bore up yang akan dipasang pada motor kesayangan teman-teman. Dan semoga video bermanfaat, dan terima kasih.